Sambil beres-beres isinya banyak loh. Ya. Udah mulai ya. Romones benggas. Halo Iva. Selamat pagi, rekan selamat datang, Romo B, Tutor, Bapak Ibu, Saudara. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Santo kok itu. Kok nyalain sekarang? Dulu tidak mengurangi rasa hormat kami dalam situasi kondisi COVID-19
Bapak, Ibu, saudara sekalian, Romo, Pater, hubungan doa dari kediaman tempat tinggal masing-masing melalui Zoom. Dari keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya misa ini dan mohon maaf bila mana dalam penyelenggaraan ada kekurangan. Terima kasih. Selamat pagi. Mari kita mulai perayaan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan Tuhan Kudus bersama. Bapak Ibu, saudara-saudari, mas beriman yang terkasih, selamat pagi, berkat dalam. Saya Romo Ruki, DSSR dari Nandang. Sudah sangat dekat dengan keluarga Pak Pomo dan Ibu ini, sudah dianggap anak sendiri sejak masuk Pradet, sehingga sudah dipesan memang untuk tanggal sekarang, tanggal hari ini, sudah dipesan sejak Desember tahun lalu. Sehingga kita berkumpul bersama di tempat ini untuk mendoakan 1000 hari meninggalnya Ibu Maria Jumina Martowati. Saya ingin juga menyapa Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah melalui Zoom. Apakah ini misa yang pertama dari sekian lama tidak misa lagi? Gereja tutup karena kita saat ini, dan kita bersyukur bahwa kita tahu bahwa 1000 hari berarti bahwa paling tidak kita tutup semua rangkaian acara kita, kematian dan segala kita, tetapi bahwa doa kita masih tetap berpanjatkan kepada Tuhan untuk keselamatan jiwa mereka yang telah hidup. Kita juga akan memberkati lisan dan maafan dari Ibu, semoga menjadi tempat tinggal yang abadi bersama Kristus. Pada hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang kedua. Jadi ajak untuk kembali melihat bagaimana kita hidup bersama dalam masyarakat, dalam kelompok tertentu, dan juga bagaimana kita menjalankan aturan secara bersama. Bahwa kata-kata itu juga menjadi penting, tetapi tindakan dan perbuatan bagi Yesus jauh berguna dan berguna. Maka kita percaya mereka yang telah pergi meninggal, khusus Ibu Maria dan yang kita doakan pada kesempatan ini, juga telah memberikan inspirasi hidup, teladan hidup untuk Bapak Ibu saudara-saudara semua, keluarga besar yang kita tinggalkan. Kita percaya bahwa teladan hidup dan harapan-harapan yang telah diberikan oleh Ibu juga tertanam betul dalam keluarga dan berbuah hingga saat ini. Kita berdoa untuk keselamatan jiwa, juga untuk Bapak Sunarji Marto Adiwaluyo, Suster Maria Marcela Indah Trimurti, Bapak Kosmas Toto Buwono, Ibu Vera Suwandi, Bapak Plasidus Suratman, Adik Sisilia, Bapak Petrus Pawiro Rejo, dan Ibu Teresia Pawiro. Kita berdoa untuk keselamatan jiwa saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudari, kasih sebelum kita memulai perayaan Ekaristi adalah ini sejenak kita memeriksa batin dan hati kita, agar kita boleh layak dan pantas merayakan misteri keselamatan. Saya mengaku
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang baru. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah menyatakan perintah yang baru, yaitu cinta kasih kepadamu dan kepada sesama. Kami mohon berilah kami kekuatan untuk menjadi pelaksana-pelaksana perintah-Mu itu dengan setia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Ulangan. Di padang gurun seberang Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek. Janganlah kamu menambahi apa yang diperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita berseru kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, siapa diam di kemahmu, siapa tinggal di gunungmu yang suci. Tuhan, siapa diam di kemahmu, siapa tinggal di gunungmu yang suci. Yaitu orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapa diam di kemahmu, siapa tinggal di gunung, yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang bertakwa. Tuhan, siapa diam di kemahmu, siapa tinggal di gunung yang suci. Pembacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya pada tingkat yang tertentu kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri.
ibadah sejati dan tak bercela di hadapan Allah Bapa kita ialah menjunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak cemari oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Atas kehendaknya sendiri, Allah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Haleluya. Tuhan serta. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan diri. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembakau. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkan. Apapun dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan, tetapi yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Sebab dari dalam diri hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah Injil Tuhan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Kita bisa menarik benang merah antara bacaan pertama dan bacaan Injil dan juga refleksinya dalam bacaan yang kedua. Di satu sisi kita membenarkan tindakan orang Yahudi bahwa mereka secara turun-temurun itu mentaati perintah dari nenek moyang mereka. Kita juga ada satu tradisi mungkin dalam keluarga, dalam kelompok, dalam masyarakat yang turun-temurun kita jalankan. Ada tradisi, aturan-aturan yang kita hidupi juga sebagai bagian dari pemaknaan kita akan hidup itu sendiri. Maka di satu sisi kita boleh membenarkan apa yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Dalam bacaan pertama dikatakan bahwa jangan sampai kamu menambahkan atau mengurangi hal-hal yang telah diajarkan kepadamu. Poin refleksi kita ini juga mengarah pada bagaimana kita bertindak ketika kita menghargai apa yang sudah menjadi turun-temurun, apa yang sudah menjadi mendarah daging dalam hidup kita. Tetapi yang dikritik oleh Yesus dalam bacaan Injil adalah bahwa apa yang kelihatan itu yang sering diagung-agungkan, dipaksa untuk dibuat oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Sedangkan yang dari dalam sendiri mereka abaikan.
Maka kritik Yesus pada bacaan Injil juga menjadi jelas bahwa jangan mementingkan apa yang hanya menjadi kulitnya saja, tetapi juga isi dalamnya harus juga diperhatikan. Maka Yesus dengan tegas mengatakan bahwa apa yang masuk dalam dirimu, dari luar masuk dalam dirimu, tidak menajiskan, tetapi apa yang keluar itu yang menajiskan. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah bahwa seringkali mungkin kita sakit hati atau kecewa atau punya beban tersendiri ketika orang lain mengatakan sesuatu kepada kita atau apa yang kita dengar. Tetapi selalu kita tidak memperhatikan apa yang keluar dari dalam diri kita. Kita mungkin tidak bisa untuk melarang orang untuk berkata. Sekarang itu kan zaman media sosial itu saling singgung menyinggung itu secara online, bukan langsung. Jadi tulis satu status, satu juga status. Tulis status marah-marah di Facebook, satunya juga balas dengan marah-marah di Facebook. Padahal mungkin belum pernah ketemu orangnya. Ya, apa yang keluar dari dalam diri kita itu yang menjadi masalah sekarang. Bagi Yesus itu yang harus dilihat. Kita tidak bisa melarang orang untuk berkata sesuatu yang buruk terhadap kita, tetapi kita bisa membentengi diri kita, hati kita, untuk tidak mau menerima apa yang dikatakan orang tentang itu. Hanya itu yang bisa kita buat. Sehingga percekcokan, perkelahian, pertengkaran itu bisa dihindari. Dan yang kedua, bahwa apa yang keluar dari dalam diri kita, itulah yang juga menjadi penting untuk kita pertimbangkan, kita lihat sebagai hal yang mendesak untuk kita perbaiki. Karena apa yang keluar bisa tidak saja membunuh orang, tetapi juga bisa membunuh diri kita sendiri. Seringkali saya juga kan sekarang tugasnya di frater-frater di Nandan. Kadang-kadang stres itu membuat tingkat kesehatan itu berkurang. Sehingga kalau pergi di dokter, kemarin pergi di dokter, Romo tingkat stresnya sudah 4 kali lipat katanya. Saya bilang, dokter, padahal saya baru Pak Imam baru, dokter, kok sudah 4 kali lipat. Tapi saya tidak beritahu bahwa saya bertugas di Nandan. Ini kan melawan semua mereka. Jadi lalu saya merefleksikan ya apa yang dikatakan Yesus itu, apa yang orang buat terhadap kita sulit untuk kita atur, sulit untuk kita bilang jangan kamu omong begitu. Tetapi yang bisa kita buat adalah membentengi diri kita dari hal-hal yang negatif yang masuk dalam diri kita. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, saya percaya bahwa orang tua kita itu orang-orang yang mengajarkan, orang tua zaman dulu, orang-orang yang mengajarkan kita bagaimana lemah lembut, rendah hati, suka menolong orang lain, ya. Tidak egois, tidak individual, tetapi bersosial. Dan ajaran-ajaran itu masih juga tertanam dalam diri kita saat ini, dalam diri orang-orang yang juga mendengar nasihat-nasihat orang tua itu. Tetapi beberapa mungkin sudah sangat jauh dari cara-cara seperti itu. Saling tolong menolong, saling membantu sudah berkurang. Maka dalam kehidupan bersama juga tindakan-tindakan kita itu menjadi cermin yang sungguh-sungguh memperlihatkan siapa sebenarnya yang kita imani. Karena apa yang kita tampilkan di depan orang banyak itu juga merepresentasikan, melambangkan, menyimbolkan siapa yang kita imani itu. Bahwa ketika kita berbuat baik, orang mampu melihat bahwa Tuhan yang kita imani itu juga Tuhan yang baik, yang mau membantu sesama kita. Aturan ada untuk mengatur seluruh kehidupan bersama kita. Sehingga tidak ada yang saling bertengkar, berkelahi. Tetapi kadang-kadang di jalan itu, ibu-ibu yang suka ugal-ugalan. Rating kiri, belok kanan. Terus kalau ditegur, malah kita yang kena marah. Jadi saya kalau bawa mobil di jalan, lihat ibu-ibu rating kiri itu sudah hati-hati. Sebentar tiba-tiba belok kanan. Aturan itu sebenarnya membuat kita supaya lebih berekspresi, hidup dalam hidup bersama itu lebih hidup, lebih bergairah untuk kita jalankan. Dan kita saling tolong-menolong itu lebih membuat kita lebih hidup. Apapun yang kita khawatirkan, apapun yang kita alami sebagai manusia dalam hidup ini, juga menjadi cara-cara kita untuk memuji dan memuliakan Allah.
aturan-aturan yang tadi didengarkan dalam bacaan Injil, untuk juga mencuci tangan ketika pulang dari pasar harus mandi. Mau tidak mau sekarang kita alami. Sekarang kita dari mana saja harus cuci tangan. Pulang mandi. Repot memang, setiap kali keluar harus pulang mandi, cuci tangan dan segala. Tapi itulah yang akhirnya membuat kita dalam tanda kutip tetap hidup. Tetap bertahan untuk melawan seluruh hal-hal yang ada di luar diri kita. Maka sekali lagi kita tidak bisa melarang apa yang dari luar masuk ke dalam diri kita, tetapi juga kita dapat membentengi diri kita sendiri dengan hal-hal yang bisa kita buat. Dan apa yang bisa kita buat? Dalam bacaan kedua, Yakobus mengatakan bahwa kita ini dipanggil untuk menjadi pelaksana sabda, bukan saja menjadi pendengar. Sebagai pelaksana sabda, sudah jelas banyak hal dalam kitab suci yang dibacakan, yang kita dengar, yang kita refleksikan, yang menjadi peluru untuk kita sendiri, untuk melawan hal-hal yang jahat, yang tidak baik, mungkin yang juga yang tidak berkenan dalam hidup beriman kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga doa-doa kita pada hari ini, refleksi-refleksi kita, membangkitkan semangat kembali, membangkitkan gairah hidup kita kembali, terutama kita mohon juga agar mereka yang telah mendahului kita mendoakan, memberkati kita dari atas sana. Pada hari ini kita secara khusus berdoa untuk Ibu Maria Zumina Marto Hadi Waluyo. Semoga Ibu senantiasa menyertai, memberkati kita, keluarga di sini, dan juga anak cucu-cucu, serta seluruh keluarga besar untuk juga tetap memberikan yang terbaik untuk orang lain, untuk Tuhan, dan untuk pertama-tama diri kita sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita. Marilah sekarang kita berdiri, kita mengakui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, dan wafat dan dimakamkan, yang terima pada tiga karena Bapa yang Maha Kuasa, dan Dia akan datang mengambil orang hidup dan mati. Katolik yang kudus, persekutuan Barat, pengambilan bangkitan badan kehidupan kekal. Amin. Kristus mengajak kita untuk lebih setia kepada perintah Allah demi keselamatan kita. Marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa dengan pengantaran Yesus Kristus Putranya. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam. Ya Bapa, dampingilah Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar dalam membimbing umat lebih didorong oleh cinta kasih daripada oleh hukum secara harafiah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, bimbinglah masyarakat kami agar selalu menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan berdasarkan cinta kasih. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, Bagi mereka yang merasa tersisih di sekitar kita, ya Bapa, tinggallah di dalam diri orang-orang yang merasa tersisih di antara kami, sehingga mereka kembali bersemangat untuk bersatu dan berkarya bersama kami dalam mewartakan sabda-Mu. Marilah kita mohon. ya Tuhan, Bagi kita semua di sini, ya Bapa, buatlah kami selalu terbuka terhadap sesama kami, khususnya bagi mereka yang miskin dan tersingkir. Marilah kita mohon. Bapa kami ya Tuhan, Kita berdoa untuk keselamatan kekal Ibu Maria Zumina Marto Hadi Waluyo yang 1000 hari yang lalu dipanggil Tuhan, dan seluruh keluarga yang kita doakan keselamatan jiwanya pada hari ini. Semoga Tuhan berkenan. Close gitu ya.
rohani. Terpujilah Tuhan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan yang diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat. Ya Allah, semoga roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu ini Kau jadikan sebagai sarana untuk menghidupkan kami dalam cinta kasih dan keadilan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu. Dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus, ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau, dan sehati sesuara berseru, Kudus. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku.
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami kenangkan 1000 hari dipanggil Tuhan, Ibu Maria Jumina Marto Hadiwaluyo, dan saudara-saudari kami, Bapak Vincentius Sunarji Marto Hadiwaluyo, Suster Maria Marcela Endah Tri Mukarti, Bapak Kosmas Toto Buwono, Ibu Vera Suwandi, Bapak Placidus Suratman, Adik Sisilia, Bapak Petrus Pawiro Rejo, dan Ibu Teresia Pawiro Rejo. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dalam cahaya wajah, terimalah mereka. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampuni seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersama. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang masuk ke dalam perjamuan-Nya. Semoga tubuh Kristus mengantar kita masuk ke dalam hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Ya Allah, semoga sakramen cinta kasih yang telah kami terima ini menguatkan kami untuk menjadi pelaksana sabda-Mu. Jauhkanlah kami dari segala kelaliman terhadap sesama, dan semoga kami semakin berkembang dalam semangat cinta kasih dan pelayanan, sebagaimana dikehendaki oleh Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Mari kita mohon berkat untuk kembang tahun yang akan kita. Allah Bapa dalam surga, Engkau menciptakan keharuman bunga yang melambangkan cinta kasih dan kemurahan-Mu terhadap kami manusia. Semoga Engkau memberkati bunga-bunga ini yang akan kami taburkan di makam saudara kami yang kami doakan pada hari ini. Semoga keharumannya sampai kepadamu dan Engkau menerima dia dalam kemuliaan di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Engkau pula mengendaki kami agar berbagi dengan sesama kami yang berkekurangan dalam seluruh kelebihan dan hidup kami. Semoga Engkau memberkati makanan ini agar sungguh menjadi lambang cinta kasih kami terhadap-Mu melalui sesama yang akan menerimanya. Dan semoga persembahan ini mengingatkan kami akan mereka semua yang kami doakan. Secara khusus kami mempersembahkan hidup mereka juga dalam aman. Keluarga yang kami doakan semoga memperoleh kesehatan dan kebijaksanaan dalam kehidupan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum berkat penutup, saya ucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan boleh merayakan Ekaristi di sini. Dengan senang hati, kalau ada undangan lagi untuk Ekaristi dan segala, pasti dengan seluruh ketaatan penuh pada keuskupan jika diizinkan untuk merayakan Ekaristi. Dan Bu Eni, Pak Pomo ini juga sudah seperti orang tua kami sendiri di Wisma. Kami kenal baik, semoga juga menjadi tanda bahwa kita saling mendukung, mempererat hubungan. Terima kasih. Saya asalnya dari Sumba, dari NTT. Lalu ini sekarang lagi gaya-gaya mau logat-logat Jawa sedikit, supaya jangan kelihatan orang kampungnya. Tugas di Nandan, dan senang bisa merayakan Ekaristi di tempat ini. Juga kita akan memberkati nisan makam dari Ibu setelah Ekaristi. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita semua, orang-orang yang kita doakan, secara khusus mereka yang telah berpulang ke rumah Bapa dan 1000 hari meninggalnya Ibu Maria Jumina Martohadi Waluyo, seluruh hidup dan perjuangan kita senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari kita pergi, kita semua diutus.
Baik, Pak. Saat juga ya? Nah. Wah, aku. Oh, dikasih hoodie. Udah pernah ke Di Bali? Bali, iya, diajak Alex. Oh. Ini Tante Vera, ini Budi Vera. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. When God takes you back, say hallelujah, you're home. Ani, wis nang omah to? Apa sih? Aku bali mampir nang Banyuwangi. Tadi deh itu kok kene aja. Lemu-lemu besok. Hallelujah, you are an angel in the shape of my mind. You got to see the person I have become. Spread your wings and I know that when God took you back, He said, hallelujah, you're home. Mbak Eni kok ora kreatif. Lumayan awake dhewe ya, Pak ya. Apa ming foto ngene iki? Halo Om Alex.
fluffed the pillows, made the bed, stacked the chairs up, folded your nightgowns neatly in a case. John said he'd drive, then put his hand on my cheek and wiped a tear from the side of my face. And I hope that I see the world as you did, 'cause I know that life with love is a life that's been lived. So I'll sing hallelujah. You were an angel in the shape of my mom. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. When God takes you back, say hallelujah, you're home. Wangi. Wis nang omah to? Ada apa sih? Aku lari mampir nang Banyuwangi. Kota cilik tuh kok kene aja. Saya tanamnya Mbak. Lemu-lemu sesuk. Hallelujah. You were an angel in the shape of my mom. You got to see the person I have become. Spread your wings and I know that when God took you back, He said, hallelujah, you're home. Ini ke makam ya. Ivana ke makam ya. Jadi kayak pulang kampung.
Apa kasih bunga, Romo? Enggak, oh iya tinggal nisanya ya. Này, ini các Google Meet thử. Nah, Google Meet aku jadi Brio. Jangan nganu kalau tidak mau ikut ngomong. Ini. Nah, saya gini betul. Orang tunggal lagi nih loh, titis, boleh simbah-simbah lagi. Nah, ini papang. Nah, tuh, boleh nggak tahu gitu. Oh, dari sini apa dari sana? Dari sana. Rekamnya oke. Juga enggak? Enggak, ini bagus dari sana. Bagus dari sini. Enggak. Mari kita berdoa memberkati dari Ibu Maria Jumina Martuhadi Waluyo dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan Allah, Kau jadikan ciptaan baru yang tidak lagi dikuasai oleh maut berkat kebangkitan Kristus yang mulia. Kami bersyukur atas kehidupan yang pernah kami alami bersama Ibu Maria Jumina Martuhadi Waluyo, keluarga besar. Kami bersyukur atas teladan hidup, cinta, dan perhatian yang telah diterima. Kami berdoa agar jiwa Ibu Maria Jumina Martuhadi Waluyo senantiasa Engkau pelihara bersamamu di surga. Pada kesempatan siang hari ini ya Tuhan, kami berdiri di makam Ibu Maria Jumina untuk memohon berkat atas tempat pemakaman, atas tempat istirahat kekal dari Ibu. Semoga Engkau memberkati makam ini agar senantiasa menjadi tempat istirahat yang kekal untuk Ibu yang kami tempatkan di sini. Berkatilah makam ini ya Tuhan, dan teguhkanlah iman kami, jenazah hamba-Mu yang kami baringkan dalam makam ini, dan kami berharap bahwa Ia Kau bangkitkan pada hari pengadilan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah sekarang kita doa 1 kali Bapa kami dan 3 kali Salam Maria untuk keselamatan kita. Bapa kami yang di surga, salam. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan semoga kita semua dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tumpangnya ngono wae mudur apa to? Memanjang ngono wae. Memanjang.
Ngono wae. Ya, terima kasih buat Mas Bro Catur untuk Zoom-nya. Terima kasih buat saudara-saudara telah mengikuti misa hari meninggalnya Simbah Maria Juminah Patuh Hadi Waluyo. Acara bisa ditutup. Terima kasih banyak buat yang ikut dalam misa hingga ke makam tadi. Terima kasih. Matur nuwun Bapak Ibu, Zoom kami tutup dan kami akhiri streaming. Matur nuwun. Sami-sami matur nuwun Mas Nuk.